Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Lesmanasari, NPM 1831020091, jurusan Studi Agama kelas B, semester 5, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal tentang persepsi peran gender terhadap pekerjaan domestik publik pada mahasiswa IPB Yin-Yang Vol 5 nomor 1 Januari sampai Juni 2010 direplikasikan menjadi persepsi peran gender terhadap pekerjaan domestik dan publik pada masyarakat Sukarame Bandar Lampung tahun 2020. Yang pertama ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Tujuan dari Millennium Development atau MDG adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus kesenjangan gender. Untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan berwawasan gender sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Permasalahan keluarga yang ada saat ini didominasi oleh adanya masalah sosial ekonomi atau social economic problem, seperti contohnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia diantaranya ada pada pasar kerja, yaitu adanya akses perempuan terhadap kesempatan yang mendatangkan pendapatan lebih rendah daripada akses laki-laki. Perempuan masih lebih kecil kemungkinan untuk bekerja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinan untuk tidak dipekerjakan. Perempuan cenderung mendapatkan upah lebih kecil daripada laki-laki. Secara umum, sudah terjadi kemitraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tahapan dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu daerah ke daerah lain. Kemitraan gender itu tercermin dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya keluarga, meskipun belum tercapai kesetaraan yang masih sempurna. Namun demikian, masih terjadi adanya ketimpangan gender atau ketidakseimbangan kemitraan gender yang sempurna di dalam tingkat masyarakat. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama karakteristik individu mahasiswa dan masyarakat tentang pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, atau pendapatan keluarga, dan persepsi peran mahasiswa terhadap peran gender dalam pekerjaan domestik dan publik. Manfaat tulisan ini adalah untuk mengembangkan ilmu keluarga dari perspektif analisis gender. Yang B, pembahasan 1, persepsi peran gender terhadap domestik. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, pesifatan, kedudukan, tanggung jawab, dan hak perilaku baik perempuan maupun laki-laki yang dibentuk, dibuat, dan disosialisasikan oleh norma, adat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, konsep gender berhubungan dengan peran dan tugas yang pantas atau tidak pantas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur keluarga. Keluarga miskin atau kaya, keluarga desa atau kota, keluarga lengkap atau tunggal, keluarga punya anak atau tidak punya anak, keluarga pada berbagai tahapan life skill. Bahkan, relasi gender ini juga diperluas secara bertahap berdasarkan luasan ekologi mulai dari mikro, meso, ekso, dan makro, keluarga inti, keluarga besar, masyarakat regional, masyarakat nasional dan negara, dan masyarakat internasional. 2. Mengaplikasikan peran gender di Sukarame Bandar Lampung. Terdapat dua kelompok atau golongan yang mendefinisikan gender secara berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok feminis yang mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menyebabkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial. Kelompok kedua adalah menganggap bahwa perbedaan jenis kelamin akan menyebabkan perbedaan perlakuan atau peran berdasarkan gender. Misalnya, ada perlakuan khusus pada pekerjaan wanita karena kondisi biologisnya, seperti cuti hamil, cuti haid, pemberian jam kerja malam, dan sebagainya.
Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis, walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan dengan gender feminim. Namun, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukan merupakan korelasi absolut. Adapun perubahan cara pandang masyarakat Sukarame terhadap kesetaraan gender ini mulai terbuka lebar, terlebih setelah mulai dibentuknya kelompok-kelompok jamaah pengajian, baik yang terdiri dari kelompok wanita, dewasa, laki-laki, dewasa, bahkan juga kelompok remaja, yaitu kelompok pengajian ibu-ibu, kelompok yasinan bapak-bapak, dan kelompok pengajian remaja. Melalui kelompok pengajian ini, para mubalik Islam di daerah Sukarame melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan problematika kehidupan, termasuk mengenai konsep kesetaraan gender. Yang ketiga, hubungan persepsi peran gender dalam agama Islam. Dalam agama Islam ada prinsip kesetaraan gender yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu yang artinya perempuan dan laki-laki adalah sama sebagai hamba menurut Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Perempuan dan laki-laki sama sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang pada ayat tersebut tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Ini artinya keduanya, baik laki-laki dan perempuan, adalah sama-sama khalifah di bumi. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi maksimal. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Artinya, dalam konsep kesetaraan gender yang ada di atas dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Dalil-dalil tersebut memang telah menjadi pondasi yang kuat untuk melandasi terciptanya wujud kesetaraan gender dalam realita. Yang C, jenis penelitian. Dalam penyelesaian tugas ini, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pada metode penelitian ini, saya gunakan sebagaimana pengalaman saya sehari-hari yang diambil di lingkungan tempat tinggal dengan cara pengamatan secara langsung atau observasi, sehingga dengan valid sumber ini didapatkan. Yang D, kritik dan saran. Jurnal dengan tema persepsi peran gender terhadap pekerjaan domestik dan publik pada mahasiswa IPB Yinyang Vol 5 nomor 1 Januari sampai Juni 2010. Menurut saya ini adalah salah satu jurnal yang sudah valid dan tanpa kopi dokumen orang lain yang menurut saya jelas dan runtutan isinya itu begitu matang dengan pembuktian adanya sumber yang jelas, tulisan penulis yang jelas, tempat dan penelitiannya, parafrase yang konkret dan aktual, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Itulah yang dapat saya sampaikan dari review jurnal tentang agama gender. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.